fakta menarik jelang duel lawan Porto. Arsenal akan datang ke markas Porto dalam babak 16 besar Liga Champions leg pertama, yakni di Stadion do Dragão pada hari Kamis 22 Februari dini hari pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Menariknya, dua kesebelasan pun mengantongi bekal positif. Pada pertandingan dini hari nanti, ada sejumlah pemain Arsenal pun yang diprediksi akan menjadi kunci kemenangan bagi The Gunners. Salah satunya adalah Bukayo Saka yang selalu mampu mencetak gol di setiap pertandingan. Sementara di sisi Porto, Evan Lisek perlu diwaspadai oleh barisan pemain belakang The Gunners. Pasalnya, pemain asal Brasil itu mampu mencetak 9 gol di kasta utama Portugal. Selain itu juga ia berhasil membawa Porto ke peringkat ketiga. Ditambah lagi, klub asal Portugal itu sedikit diunggulkan karena bermain di hadapan pendukungnya pada leg pertama Liga Champions ini. Namun tampaknya ini bukan masalah besar bagi Arsenal yang masih dalam tren positif setelah meraih 5 kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir. Thomas Partey dan Fabio Vieira kembali. Kabar gembira datang dari Arsenal menjelang duel melawan FC Porto, yakni pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Pasalnya Arsenal mendapatkan tambahan kekuatan setelah Thomas Partey dan Fabio Vieira kembali berlatih setelah sebelumnya mengalami cedera. Kepastian ini diperkuat oleh pernyataan Arteta pada minggu lalu, yang juga mengungkapkan bahwa pemain berusia 23 tahun itu memiliki peluang untuk kembali melawan klub lamanya pada minggu ini, menyusul kondisi yang sudah membaik. Sayangnya di saat Partey dan Vieira kembali, 3 pemain The Gunners lainnya belum terlihat. Ketiganya adalah Gabriel Jesus yang mengalami cedera lutut, Takehiro Tomiyasu cedera ankle, dan Alexander Zinchenko cedera betis. Arsenal susun strategi rekrut striker Aston Villa. The Gunners masih dalam ambisi berburu pemain nomor 9 untuk mengarungi musim 2024-2025. Meskipun telah mencetak 21 gol dari 5 pertandingan terakhir mereka di Premier League. Bahkan, prestasi Tosat baru-baru ini di depan gawang pun tidak dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk peran nomor 9. Menurut media Spanyol pihaknya, para petinggi Arsenal kini telah memutuskan untuk memprioritaskan kesepakatan untuk penembak jitu Aston Villa, yakni Ollie Watkins, dan bersiap untuk mengajukan penawaran resmi untuk pemain asal Inggris tersebut. Ollie Watkins sendiri memiliki catatan mentereng, telah mencetak 13 gol dan memberikan 12 assist dari 25 pertandingan di Liga musim ini. Striker berusia 28 tahun ini juga satu-satunya pemain Premier League yang memiliki setidaknya 10 gol dan assist di musim ini. Dan ia berada di urutan keempat dalam perebutan sepatu emas di belakang Erling Haaland dengan 16 gol, Mohamed Salah 15 gol, dan Dominic Solanke dengan 14 gol. Erling Haaland antar The Sky Blues salib Arsenal. Manchester City menjalani partai tunda pekan ke-18 Liga Inggris dengan menjamu Brentford. Manchester City menjalani laga tabungan ini dengan misi melompati Arsenal ke peringkat 2 klasemen. Di sisi lain, bayang-bayang kegagalan menang saat menjamu Chelsea akhir pekan lalu lebih pekat membayangi. Hal ini pula yang terlihat sepanjang penampilan City di babak pertama. Bahkan The Citizen nyaris dibikin frustasi tamu dari London sebelum menyegel kemenangan minimalis. Kemenangan The Sky Blues disegel oleh Erling Haaland pada tembakan ke-21 di partai ini. Pemain asal Norwegia itu benar-benar menjadi momok bagi semua tim di Liga Inggris, mengikuti jejak dari Harry Kane. Dia menjadi pemain kedua yang bermain melawan lebih dari 2 tim di kompetisi dan mencetak gol ke gawang semuanya setelah Harry Kane. Sementara itu, kemenangan ini membawa Manchester City berada di posisi kedua klasemen sementara Liga Inggris, menyalip Arsenal dan menempel ketat Liverpool. Arsenal dikecam supporternya sendiri. Diberitakan oleh The Athletic, Arsenal akan kembali menaikkan harga tiket terusan untuk musim 2024-2025. Keputusan ini pun dikecam oleh supporter. Pasalnya tiket di kursi tingkat bawah akan naik sebesar 6%, sedangkan tiket di kursi tingkat atas akan naik sebesar 4%.
Untuk diketahui, tiket terusan Arsenal musim ini berkisar 6,5 hingga 37,3 juta rupiah untuk 22 partai kandang. Harga itu kemudian naik 5% dari musim sebelumnya. Hal ini pun pada akhirnya membuat The Arsenal supporter Trust kecewa. Sementara itu, pihak klub sendiri berargumen kenaikan ini disebabkan meningkatnya biaya operasional Stadion Emirates. Di balik itu, mereka berharap memiliki modal keuangan yang mandiri dan mapan agar bisa bersaing dengan tim sekaya Manchester City. Arsenal yang berbasis di London adalah tim dengan harga tiket ketiga termahal di Premier League musim ini. Dua tim di atas mereka adalah Chelsea dan Fulham yang juga berasal dari ibu kota Inggris. Dihantui tren jeblok, Mikel Arteta siap beri pembuktian. The Gunners akan memulai petualangannya di babak 16 besar leg pertama saat melawat ke markas Porto di ajang Liga Champions 2023-2024 pada Kamis dini hari nanti. Jelang duel seru ini, Mikel Arteta menegaskan bahwa catatan sejarah Arsenal di Liga Champions tidaklah relevan dan menantang timnya untuk membuktikan diri bahwa mereka layak berada di turnamen tersebut. Arteta pun mengaku anak asuhnya sudah mengetahui sepak terjang Arsenal di Liga Champions sebelumnya. Namun ia tidak khawatir dan ia mengatakan mereka siap tampil all out. Skuad muda Arteta sebenarnya hanya memiliki sedikit pengalaman di Liga Champions sebelum memasuki fase grup yang mereka dominasi. Memenangkan 4 pertandingan dan lolos sebagai juara grup, tinggal menyisakan 1 pertandingan tersisa. Kini babak sistem gugur memberikan kesempatan lain bagi sang pelatih dan tim untuk membuktikan bahwa mereka layak berada di level ini. Martin Odegaard ungkap rahasia ketajaman meriam London. The Gunners berjuang di depan gawang selama periode Natal dengan mengkonversi 63 tembakan menjadi hanya 1 gol saja, yakni saat mengalami 3 kekalahan beruntun. Namun pada akhirnya Arsenal telah menemukan semangat mereka dalam beberapa pekan terakhir, mengkonversikan peluang untuk bersenang-senang. Hal itu terbukti keberhasilan meriam London memenangkan 5 pertandingan secara beruntun dengan total 21 gol. Kebangkitan The Gunners menurut Martin Odegaard disebabkan karena mereka telah menempatkan lebih banyak pemain di dalam kotak penalti. Hal ini menunjukkan bahwa Arsenal mampu memperbaiki kekurangan mereka dalam beberapa pertandingan terakhir. Lebih dari itu, pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu juga merasa yakin dengan kedalaman skuad yang dimiliki oleh Arsenal. Dah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!